Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nazwa Jinanti Dinafa dengan NPM 2022000009. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kejahatan siber dan keamanan informasi. Salah satunya itu adalah hacker. Hacker adalah orang yang memasuki atau mengakses jaringan komputer secara tidak sah atau bisa dibilang kayak ilegal gitu, dengan suatu alat dan program tertentu bertujuan untuk merusak, mengubah data, dan menambah atau mengurangi. Sekarang juga banyak kan ya, ada hacker-hacker, lagi banyak kasus antara yang di Palestina, Israel tuh di-hacker kan ya. Nah, ini salah satunya. Kemudian ada juga ransomware, atau sejenis malware yang mengancam akan mempublikasikan data korban atau mengunci akses data dari korban secara terus-menerus sampai korban membayar sejumlah uang tebusan. Ini termasuk ilegal ya, kejahatan yang fatal. Terus juga penyebaran dapat melalui lampiran email, USB drive, instant messaging, gambar yang disisipkan file. Lalu beberapa ransomware yang terkenal itu Ravaton, CryptoLocker, WannaCry, sama Petya. Kemudian ada virus. Virus ini banyak ya kita sering dikunjungi di komputer ataupun HP, yaitu program komputer yang ketika dijalankan mereplikasi dirinya sendiri dengan memodifikasikan program komputer lain dan memasukkan kodenya sendiri. Virus komputer ini menyebabkan kerugian sampai $1 miliar setiap tahunnya. Lalu sebagai respon, banyak pihak yang mengembangkan antivirus baik yang berbayar maupun gratis dan open source. Terus ada worms. Worms ini program berbahaya yang berada di memori aktif komputer dan mengandalkan dirinya sendiri. Lalu juga Morris from Worm Internet pada 2 November 1988 dibuat oleh Robert Mapan Morris, mahasiswa Cornell University. Worm ini menyerang celah pada sesama Unix atau layanan jaring dan login jaringan. Lalu ada Trojan Horse. Trojan Horse ini program yang tampaknya tidak berbahaya yang menyembunyikan kode berbahaya. Istilah diambil dari cerita Yunani kuno, yaitu contohnya ada Backoffice, Tiny Banker, Trojan, atau Sedon. Sekarang banyak yang kayak gini, kayak ada di WhatsApp tuh kayak undangan atau mungkin lamaran pekerjaan kita suruh buka, banyaklah di WA pesan-pesanan kayak begitu ya. Lalu ada Blended Threat. Blended Threat ini eksplorasi perangkat lunak yang melibatkan kombinasi serangan terhadap berbagai ketentraman. Blended Threat ini juga dapat berupa perangkat lunak ataupun yang misalnya worm, Trojan Horse, dan virus komputer. Dan juga mengakibatkan kerusakan secara fisik lingkungan dan dapat membahayakan kehidupan. Contohnya adalah Stuxnet pada 2010 menyerang beberapa sistem industri dan dipercaya bertanggung jawab atas kerusakan sistem fasilitas nuklir di Iran. Internet tuh memang banyak bahayanya juga ya. Lalu ada spam. Spam ini mungkin dari kita sering banyak dikunjungi gitu ya. Spam ini penggunaan sistem email untuk mengirim email yang tidak diminta atau diinginkan ke banyak orang yang beberapa motif seperti penipuan, iklan, atau phishing. Banyak kan ya kita ngeliat di email-email kita tuh atau notifikasi lainnya itu termasuk spam juga kan ya. Lalu ada Distributed Denial of Service atau DDoS. Serangan yaitu serangan di mana peretas jahat mengambil alih komputer melalui internet dan menyebarkan mereka membanjiri situs target dengan permintaan data dan tugas kecil lainnya. Lalu ada rootkit. Rootkit ini serangkaian program yang memungkinkan penggunaannya untuk mendapatkan akses tingkat administrator ke komputer tanpa persetujuan atau sepengetahuan pengguna aktif. Lalu setelah terinstall, perangkat dapat memperoleh kendali penuh atas sistem dan bahkan mengaburkan keberadaan rootkit dari administrator sistem yang sah. Lalu juga ada penyerangan dapat menggunakan rootkit untuk mengakses file, mengakses log, memantau aktivitas pengguna, dan mengubah konfigurasi komputer. Ini bahaya banget ya, data-data kita bisa diketahui oleh orang ini. Lalu ada phishing. Phishing itu tindakan penipuan penggunaan email atau web untuk mencoba mendapatkan data pribadi korban. Dan juga dalam scam phishing, penipu mengirim email yang tampak sah dan mendesak penerima untuk mengambil tindakan guna menghindari konsekuensi negatif atau untuk menerima hadiah. Yang tadi juga seperti itu ya, ada dari WA berupa undangan, berupa lamaran pekerjaan,
atau berupa banyaklah link-link yang kita kurang tahu. Nah, data breach ini nih katanya itu tuh korban ini dipaksa untuk membuka data informasinya, dipaksa. Tahun lalu dulu ada ini yang di Tokopedia dijual berupa mahal ya, 5.000 US dollar itu sekitaran mahal, oleh mungkin hacker atau orang lain itu dijual. Ini termasuk berbahaya banget. Ada penerapan keamanan sistem informasi, yaitu edukasi penggunaan, membuat dan meningkatkan kesadaran pengguna tentang kebijaksanaan keamanan merupakan prioritas keamanan berkelanjutan bagi organisasi. Lalu beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengguna: menjaga sandi mereka untuk melindungi dari akses yang tidak sah ke akun mereka, menerapkan kontrol akses yang ketat, izin file atau direktori, melaporkan semua aktivitas yang tidak biasa kepada grup keamanan TI organisasi. Lalu yang terakhir, berhati-hatilah untuk memastikan bahwa komputer portable dan perangkat penyimpanan data terlindungi. Lalu ada pencegahan itu ada firewall. Firewall itu sistem perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi keduanya yang menjaga antara jaringan internal organisasi atau internet dan membatasi akses jaringan berdasarkan kebijakan akses organisasi. Kemudian ada antivirus. Antivirus itu perangkat lunak yang memindai memori komputer, drive, disk, atau port USB secara teratur dari virus. Kemudian ada audit teknologi informasi, itu analis yang cermat dan menyeluruh untuk mengevaluasi sebuah organisasi memiliki kebijakan keamanan yang dipertimbangkan dengan baik, apakah itu diikuti. Lalu di sini ada deteksi itu illustration detection system, perangkat lunak atau perangkat keras yang memantau sistem dengan sumber daya dan aktivitas jaringan, memberitahu personal keamanan jaringan ketika mendekati atau lintas jaringan yang mencoba menghindari tindakan keamanan lingkungan komputer jaringan. Jadi bisa dilihat di gambarnya kan ya, dari jaringan lalu ke komputer. Lalu ada forensik komputer. Forensik komputer itu adalah disiplin ilmu yang menghubungkan unsur-unsur hukum dan ilmu komputer untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan memelihara data dari sistem komputer, jaringan, dan perangkat penyimpanan dengan cara yang menjaga keutuhan data yang dikumpulkan sehingga dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Forensik komputer ini digunakan untuk berbagai kasus kriminal dan juga perdata. Ini untuk berguna ya untuk korban-korban yang terkena kejahatan-kejahatan yang fatal. Lalu ada respon itu notifikasi insiden. Notifikasi yang biasa kita lihat di laptop gitu, ada insiden-insiden apa aja. Terus ada penanganan insiden, membersihkan semua program jahat. Lalu ada mengamankan bukti catatan aktivitas. Lalu ada tindak lanjut insiden, melakukan perbaikan atau patch, membuat laporan insiden. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.